Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uda Donald Kopi Klinik, channel inspiratif yang membahas seputar dunia perkopian, mulai dari kebun sampai teknik-teknik dasar dalam menyeduh kopi. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mempraktekkan cara menggiling gabah kopi yang telah kita ambil dari tempat penjemuran kopi. Yang mana di situ kita pun harus mengetahui seperti apa kopi yang sudah layak untuk digiling gabahnya, seperti mungkin dari bentuk kulitnya, tingkat kekeringannya, tingkat kadar airnya. Jadi kebetulan saat ini kita memiliki gabah kopi jenis Robusta, yang mana Robusta tersebut prosesnya di tempat penjemuran kita lakukan dengan cara proses natural. Nah, teman-teman mungkin sudah memahami seperti apa proses natural penjemuran kopi, sebagaimana yang telah kita terangkan di video kita sebelumnya. Untuk itu, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian bagikan video ini jika bermanfaat di media-media sosial yang teman-teman miliki. Ikuti terus video ini sampai tuntas supaya kita lebih memahami bentuk-bentuk atau tata cara dalam memproses kopi sampai kopi tersebut bisa kita nikmati, diseduh di meja kita masing-masing. Nah, seperti ini teman-teman, gabah kopi yang akan kita giling nantinya. Sesuai yang kita sampaikan tadi, ini jenis kopi Robusta. Kemudian prosesnya tetap kita lakukan dengan proses natural. Kemudian teman-teman mungkin bisa melihat atau mendengarkan bunyi dari kopi yang sudah bisa kita lakukan penggilingan gabahnya. Nah, itulah perbedaan kami dengan teman-teman yang lain. Khusus untuk pengolahan kopi kami ini, kami menginginkan kadar air dari biji kopi nantinya berkisar antara 15 sampai 18% kadar air. Kenapa kami lebih memilih kadar air dengan tingkatan 15-18%? Sebab kalau seandainya biji kopi yang kadar airnya di bawah dari 10%, itu rasanya nanti akan meninggalkan sesuatu yang membuat kerongkongan kita agak beda. Jadi makanya untuk mencari cita rasa kopi sesuai teknik yang kami lakukan, kami menginginkan atau memakai kadar kopi dengan kadar air sekitar 15-18%. Nah, kebetulan proses natural ini rata-rata kadar airnya memang berkisar antara 15-18%. Kemudian teman-teman, kalau kita ingin menyimpan gabah kopi setelah kita ambil dari tempat penjemuran kopi, maka dianjurkan untuk tempat penyimpanannya karung diberi plastik. Tujuan dari plastik ini supaya tingkat kekeringan kopi tetap terjaga, sebab plastik ini tidak akan bisa membuat udara masuk ke dalam wadah tempat kita menyimpan kopi. Kalau seandainya tempat penyimpanan kopi di dalam karung kita tidak memakai plastik, maka dikhawatirkan kadar air yang kita inginkan akan berubah, maka membuat angin masuk ke dalam tempat penyimpanan kopi yang mengakibatkan kadar air akan bertambah tinggi. Itulah cara untuk menyimpan gabah kopi di tempat penyimpanan kopi seperti karung, dan kita harus memberikan karung tersebut dengan plastik supaya angin atau udara tidak masuk ke dalam wadah tempat kita menyimpan gabah kopi.
Baik teman-teman, kita langsung saja menggiling gabah kopi yang sudah kita sediakan tadi.
Nah, seperti inilah teman-teman hasilnya. Gabah kopi yang sudah kita giling tadinya. Selanjutnya proses setelah penggilingan gabah kopi ini, kita akan melakukan penyortiran, memisahkan biji kopi yang rusak yang dimakan oleh penggerek buah yang hitam-hitam seperti itu dengan biji kopi yang tidak rusak. Kemudian setelah proses penyortiran nantinya, baru kopi siap untuk kita sangrai. Demikian teman-teman. Baik teman-teman, itulah kegiatan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami bagaimana cara memproses kopi mulai dari buah sampai menjadi green bean seperti ini. Nah, kalau seandainya kita memiliki kebun kopi di kebun kita masing-masing, maka salah satu trik untuk menghasilkan kopi yang kualitasnya bagus, maka ikutilah cara-cara yang telah kami sampaikan mulai dari video kita yang pertama sampai video kita pada kali ini. Nah, kalau seandainya kopi sudah kita lakukan perlakuannya sesuai dengan proses yang telah kita sampaikan, maka kita otomatis akan memiliki nilai jual green bean ke pasar kopi nantinya. Kita bisa menawarkan ke kafe-kafe, kopi-kopi shop yang ada di sekitar kita dengan harga yang jauh lebih baik dibandingkan green bean atau biji kopi yang dipetik asalan. Makanya anjuran kami, kalau kita ingin betul-betul menjadikan hasil tanaman kopi kita untuk menjadi penopang perekonomian keluarga, maka lakukanlah proses pasca panen, mulai dari cara memetik merah, kemudian proses di tempat penjemuran, bisa kita lakukan proses natural, bisa kita lakukan proses honey, kemudian sampai menjadi biji kopi atau green bean seperti ini. Setelah kita sortir, kita tawarkan ke kopi shop yang ada di sekitar kita, maka otomatis nilai jual kita akan jauh berbeda dengan biji kopi yang dipetik asalan atau dijemur asalan. Mudah-mudahan video kita kali ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi petani kopi, supaya lebih bersemangat untuk meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga dari hasil tanaman kopi tersebut. Dan sudah saatnya petani yang menentukan harga dari hasil pertanian kopi di masa-masa yang akan datang. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke media-media sosial teman-teman semua. Salam petani kopi, salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.